Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kontak on. Kesini mati, otomatis starter tidak jalan. Oke. Kalau di engkol atau di kick starter itu bisa hidup. Dan kesini pun hidup ya. Oke, kita selesaikan permasalahannya. Dan ini kelanjutan dari perbaikan ini cover body ya, atau ganti cover body bagian depan karena ini habis kecelakaan. Oke, sambil menunggu pasang cover body nanti ya, saya mau cek dulu ini mumpung lagi di luar. Nah, kita pasang dulu. Kalau pasang biasanya yang plus dulu ya. Dan ini kotor nih, dibersihkan dulu. Oke, sudah bersih ya. Dan kita pasang akinya. Kita cek kabel yang ini dulu, yang dari aki ke soket yang 3 tadi, berikut ke ecu. Apakah sikringnya masih bagus atau putus ya, atau ada kabelnya yang putus, karena penyakit Honda tuh kabelnya pada putus-putus. Nah, ini sikringnya saya pakai test pen saja. Coba kita cek dulu akinya, kondisinya. Nah, masih oke ya. Kita cek ini. Ada yang nyala nggak di sini? Oke. Selagi akinya di luar ya. Coba kita pasang dulu ke motornya dengan keadaan seperti ini. Pasang masanya sambil menunggu cover body datang. Coba kita cek yang ini, kabel ini. Biasanya ini juga yang meskipun besar, kabel ini sering kotor dan oke, udah ada ya karatan biasanya. Terus kabel ini nih juga sering karatan di soketnya ya, harus dicek. Nah, masih normal ya, bersih. Oke, coba kita cek ke speedometer. Nah, sekarang bisa nyala ya. Apakah bisa di starter? Coba cek. Nah, bisa ya. Jadi kendalanya sepele ya, sebetulnya. Kadang sepele memusingkan dan memusingkan pokoknya mah. Meskipun sepele ya, ini tidak bisa di starter tadi. Boro-boro starter, ini saja tidak nyala. Kalau sekarang udah mantap. Nih,
Jadi kendalanya pada kasus ini mungkin kalian ya menemukan kasus yang sama, ke speedometer tidak nyala ya saat dia on kan kontak, terus starter juga mati kecuali di engkol mungkin bisa ya. Dan ini akinya juga ini masih yang tadi ya. Coba kalian cek di bagian ini, soket ini biasanya ada karat ya. Nah, ada karat di sini. Tadi sudah dibuka lah, apa namanya? Kita buka lagi. Memang soket ini agak keras nih. Nah, di sini biasanya karatan ya. Yang saya pernah alami ini cukup dikeluarkan soketnya saja dan dibersihkan, bisa pakai amplas ya. Terus pada bagian ini juga sama karatan. Yang pertama ini jangan mentang-mentang ini kabel besar, ini bisa saja ya setrum ke sini tidak nyampe arus ya, arus dari aki tidak nyampe ke sini, makanya tidak bisa starter. Penyebabnya apa? Putus ya. Kalau misalkan ke sininya tidak ada arus yang masuk nih, yang merah strip kuning ya, kalian coba cek kabel ini ke bawah ya. Misalkan dari sini ada nih ya, dari sini ada keluar, tapi pas nyampe ke sini tidak ada, berarti itu mengindikasikan kabel putus. Bisa salah satunya, bisa kedua-duanya. Saya pernah mendapatkan ya, ke sini nyambung tidak keluar strum, sementara di relaynya ini ada strumnya. Setelah saya bongkar dan ternyata kabel yang warna merah strip kuning ini putus seperti itu. Oke. Terus yang selanjutnya yang menyebabkan tidak bisa starter, seperti halnya pada motor ini ya. Kenapa saya katakan tadi, boleh saja kasus sama ya, tapi soal penyebabnya itu berbeda-beda. Contohnya sebelum dibongkar ini tidak bisa starter. Nah, saya memprediksi dengan yakin kalau aki di sini tadi saya amplas ya, karena kotor. Itu karena karat ya, karat antara pertemuan ini berupa timah nih, dan ini besi ya, ininya nih soket kleman atau sekun ya, sekun dari akinya itu besi, sementara yang bawahnya tuh timah dan bautnya pun besi, jadi tertimbul karat. Itu penyebabnya ya. Terus saat pasang baut juga tidak kencang ya, jadi menimbulkan percikan api di sini dan menimbulkan karat, baik yang plus ataupun yang minusnya. Nah, itu penyebabnya yang terjadi pada motor ini. Nah, tolong ya jangan jadikan patokan sebuah tutorial dengan keluhan yang sama, mengatasinya sama. Tidak bisa ya, tidak bisa. Seperti yang saya jelaskan dari tadi ya, bisa kabelnya putus, bisa sikringnya ini putus ya. Ini yang ini sikringnya putus, bisa karena kotor seperti yang barusan ya, kotor, makanya tidak nyala ke speedometer dan tidak bisa starter seperti itu. Dan ini mempermudah pekerjaan saya, jadi saya cepat bisa memasang cover body. Nah gitu ya, mudah-mudahan lah jadi pelajaran ya, dan saya harap tidak dijadikan patokan kalau mengatasi sebuah masalah ya, masalah seperti ini, tidak bisa starter, speedometer mati. Itu penyakitnya seperti itu.
cara memecahkan masalahnya tuh sama, tidak bisa ya. Jadi ada beberapa faktor yang harus di apa ya, diselidiki lah, itu inti namanya diselidiki. Duh, can ngopi kita. Kalau belum ngopi kayak gini nih, rada bingung ngomong ya. Masih pagi masalah nama. Jadi harus berurutan ya, cara pengecekannya, cara perbaikannya gitu. Jangan sampai gerasak kerusuk ya. Namun gerasak kerusuk mah berenan kena hasilnya bisa saja berhasilnya gerasak kerusuk oge. Gerasak kerusuk juga. Tapi ya kurang gimana ya. Ya silahkan saja kalian yang bicara lah seterusnya nama, dan seperti itu. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya temukan kali ini. Dan jangan dijadikan patokan kalau speedometer mati tidak bisa starter, itu cara menyelesaikan permasalahannya itu sama, tidak bisa ya. Tapi sebaiknya cek satu persatu agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kalian, berikut sesuai harapan dari konsumen. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.